Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara. Salah satu ciri unik gereja Pentakostal adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekadar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal
malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang, tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love, di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor.
It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama untuk ibadah hari Minggu ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua, yuk bangkit berdiri yuk. Puji Tuhan yang onsite maupun yang di online Zoom. Shalom. Dimanapun kita semua berada, kiranya biar kita semua boleh bersama-sama menyiapkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita sebelum berdoa, saya mau mengundang semua, berikan salam ke semuanya nih, belum terlalu banyak. Yuk, berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik loh, Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik bagi kita semua yang di online. Mungkin bisa mengucapkan dalam Zoom-nya ya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mau mengundang kita semua, yuk kita mau berdoa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hati meninggikan namanya. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk beribadah kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan Roh Kudus Kau hadir bersama dengan kami secara onsite maupun online. Dan Engkau mengurapi kami agar kami dapat merasakan hadirat-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, biar kami menanggalkan setiap beban, segala kekhawatiran kami. Kami mau sungguh-sungguh untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Maka kami mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Katakan bersama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapan hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kita katakan dari awal, kekuatan di jiwaku,
jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Biar kami tersubur hanya di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih tersubur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidup. Mari katakan dari lubuk hati, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Ya la bara 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 la bara. Ya la bara 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 la. Mari Roh Kudus, Kau menjamah setiap kami. Ya la bara 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 la bara. Oh, ralamaya, ralamaya, ralamaya. Hadirat-Mu Tuhan. Ina ralamaya, ralamaya, ralamaya. Oh, ya ralamaya, 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 ralamaya. Mari Bapak Ibu rasakan bahwa Roh Kudus hadir bersama kita saat ini. Ralamaya, 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 ralamaya. Ya ralamaya, 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 ralamaya. Oh, ya ralamaya, ralamaya, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, biar kehendak kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu harapan kami Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Kita mau katakan
bersama-sama semuanya mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, rencanamu Bapa. Kehendak serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, yang teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, ke dalam bait-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita katakan amin. Selamat datang yang baru bersama-sama. Bapak Ibu, yuk semuanya bangkit berdiri lagi, yuk kita mau lebih semangat lagi ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Kita mau datang ya ke baitnya ya, bersama-sama. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami. Tepuk tangannya dong, kurang semangat Bapak Ibu, yuk. Katakan bersama, datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Angkat tangannya bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Tepuk tangannya lebih lagi dong. Yuk, percaya deh bahwa Tuhan itu sangat baik bagi saya dan semua Bapak Ibu dimanapun kita berada. Amin. Mari kita katakan lagi ya dari awal ya. Datanglah ke bait-Mu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak.
keras lagi. Bersyukurlah baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya, bahwasannya untuk bahwasannya, bahwasannya untuk sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan semuanya, bersyukurlah, bersyukurlah. Yeay, sorak-soraknya kurang meriah Bapak Ibu. Apapun keadaanmu, percaya Tuhan itu tetap baik. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita percaya ya, semua Dia tetap baik. Amin. Mari kita semuanya sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Dan lompat, melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, yeay, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita katakan lagi ya dari awal ya semuanya, Bapak Ibu. Haleluya, ku memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Berdapat memuji Sang Raja, amin, atas gunung dan dalam samudra. Katakan, tangan, angkat tanganmu Bapak Ibu. Bersyukuri, siap melompat, kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Yuk, angkat tangan kita bareng-bareng bersama-sama yuk. Katakan bersama-sama, katakan tanganku, tanganku. Amin. Siap melompat, melompat bagimu. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tepuk tangan dan lebih lagi. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bapak Ibu katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan na na na
berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Percaya Bapak Ibu, apapun keadaan dunia saat ini, Tuhan Yesus akan tetap baik. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya, baik yang secara onsite maupun secara online, yuk kita angkat persembahan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mempersiapkan persembahan kami untuk kami memberikan yang terbaik bagimu. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan, Engkau baik akan memberkati setiap kami. Makasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau mengundang lagi semua Bapak Ibu, kita mau masuk yuk, menyembah Dia lebih lagi. Saya mau mengajak semua Bapak Ibu, apapun keadaanmu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Mari semuanya angkat suaramu, angkat hatimu. Kau yang bisa berbahasa roh, mari Bapak Ibu, saya undang, naikkan bahasa rohmu. Kita mau komunikasi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Mari biar Roh Kudus menjamamu. Mari rasakan hadiratnya. Kami rasakan Tuhan, Kau hadir dan menjamah setiap kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh dapat berkomunikasi dengan-Mu Tuhan melalui roh, melalui bahasa roh Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menjamah setiap kami. Ya Roh Kudus, yes, Holy Spirit. Berkesudahan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu,
katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan lagi ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu, sebab sungguh besar setiamu. Mari Bapak Ibu katakan lagi dari awal, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Amin. Kami percaya Tuhan nyata di sepanjang hidup. Yes Lord. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri semuanya. Angkat penyembahan kita bagi Dia. Kita mau tinggikan Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Yes Lord, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mari semuanya sembah Dia lebih lagi, semuanya sembah Dia lebih lagi. Ya la 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 la. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan, dan kami mau katakan ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
cahaya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami sembah. Kami puji, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan. Tidak ada Allah Tuhan selain Engkau ya Tuhan kami Yesus Tuhan. Hanya Engkau-lah Allah kami. Hanya Engkau-lah Tuhan kami Tuhan. Dan Engkau yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Lawat kami semuanya Tuhan. Oh Yesus, makasih sandala bala 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 bala. Oh Yesus, lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya di tempat ini Tuhan. Tidak ada lain Tuhan. Hanya Engkau-lah yang disembah, dipuji dan dimuliakan Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan memberi kami kekuatan yang luar biasa Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Inilah hamba-Mu Tuhan. Akan menyampaikan kepada isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh yang kudus Tuhan. Dan kami mau duduk diam di hadirat Roh Kudus, ambil alih semuanya Tuhan. Dan kami mau duduk di hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami Yesus, kita yang percaya katakan amin. Shalom semuanya saudara. Apa kabar? Luar biasa. Kami senang bisa melayani di tempat ini. Terima kasih Pak Im, terima kasih Pak Wisnu. Semuanya bekerja di sini luar biasa. Amin. Kami merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa di tempat ini adalah tempat yang layak disembah, layak untuk meninggikan Tuhan, dan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Bapak, Ibu, Saudara, saya senang bisa ketemu Pak Im, sudah lama. Gitu tadi saya melihat, oh tempatnya bagus, luar biasa. Yang saya baru kali ini, tempat ini, yang lama, saya dulu tahunya yang di tempat lama dulu itu. Dan saya pernah beribadah bersama-sama Pak Im, saya rasakan tahun 2018, sudah hampir 6 tahun, 7 tahun yang lalu, tapi puji Tuhan. Tuhan memberkati tempat ini. Tuhan menyertai di tempat ini. Amin. Dan saya percaya Pak Im, Ibu semuanya akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena kasih Tuhan menyertai kita. Di mana kita meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Suwanto, saya dari Jawa. Saya punya istri hanya 1, anak 1, cucu 2. Amin. Makasih semuanya. Dan saya juga 1 CK4 sama-sama Pak Im. Makasih semuanya ini semuanya. Amin. Mari pagi ini kita belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang di taman di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Amin. Tema khotbah saya pada pagi hari ini, Yesus sumber air yang hidup. Amin. Tadi dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat tidak berhasil. Oh, berhasil, amin. Berarti Bapak Ibu sudah menyimak semuanya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Kita ini diibaratkan seperti pohon. Pohon yang ditanam di dalam aliran air sungai. Kita ini seperti pohon harus memerlukan air. Amin. Pohon tanpa air, lama-lama dia akan layu, kering, dan akan mati. Itu pohon. Pohon tidak bisa hidup tanpa air. Dia perlu air untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan daun yang hijau, daun yang rimbun, daun yang cukup baik, air, dan menghasilkan hasil yang baik. Dan apa yang saja diperbuat berhasil. Pohon itu perlu air. Amin. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada orang percaya yang tidak perlu Tuhan. Kita ini apa sih? Kita hidup ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tidak ada artinya apa yang kita tonjolkan dalam hidup ini. Tidak ada apa-apanya. Kita pintar, masih ada yang orang pintar. Kita kaya, masih ada orang yang kaya. Kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan kita perlu Tuhan. Amin. Siapa yang di sini yang tidak perlu Tuhan? Oh, berarti semuanya perlu Tuhan. Amin. Karena kita hidup adalah orang-orang Kristen yang perlu Tuhan. Kita harus menempel kepada Tuhan. Seperti pokok anggur yang menempel, rantingnya menempel dan akan menghasilkan buah yang baik. Ranting tidak akan bisa hidup tanpa pohon. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Apalagi menghadapi saat-saat ini, dunia tidak tetap, banyak masalah, banyak kesulitan, hidup banyak masalah saat ini. Siapa yang tidak ada masalah dalam hidup ini? Semua ada masalah, termasuk saya juga ada masalah dalam hidup ini. Kita bisa kuat kalau kita menempel kepada Tuhan. Kita harus menempel, melekat kepada Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup kasih anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah kasih anugerah Tuhan. Hidup kita ini tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, saya pribadi tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa hidup. Karena setiap hari pun kita pasti menghadapi masalah. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa menghadapi semua masalah persoalan dalam hidup kita, keluarga kita, anak, istri, suami, pekerjaan, usaha, keluarga. Banyak masalah. Kita bisa kuat karena Tuhan. Amin. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, janganlah meninggalkan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, dari bangsa Israel. Setelah keluar dari Mesir, dibawa Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah yang baik sekali.
tanah yang subur, tanah yang menghasilkan pohon yang luar biasa. Tapi mereka tidak percaya. Tidak percaya padahal mujizat-mujizat Tuhan sudah diadakan setiap saat. Roti dikirim dari surga, daging dikirim tiap hari, laut dibelah, gunung batu dikatakan keluar air, keluar. Ini Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak bisa menikmati hasil yang luar biasa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Makanya mereka semua habis binasa. Karena apa? Tidak percaya. Mujizat terjadi. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi tetap dia tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dibuang Tuhan. Setelah masuk menikmati hasil yang baik. Demikian juga percaya kepada Tuhan, ditolong Tuhan, susah, ditolong Tuhan, menderita, ditolong Tuhan. Setelah ditolong Tuhan, hidup enak, lupa Tuhan. Menyembah Baal-Baal, menyembah ilah-ilah lain, susah. Kenapa? Dia meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya kita di sini tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Saya itu punya saudara, Bapak Ibu Saudara. Udah susah. Saya berkata, ke gereja dong cari Tuhan. Sama saja. Saya di rumah baca firman Tuhan, Alkitab ada, berdoa di kamar. Sama saja. Apa bedanya? Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada niat untuk pergi ke rumah Tuhan, Tuhan membukakan mujizat bagi kita. Amin. Apakah kita berdoa di rumah, tahu-tahu uang 1 karung datang? Enggak ada Tuhan begitu. Ketika kita keluar mencari Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan itulah Tuhan yang baik. Tadi dikatakan Tuhan yang baik. Bagi saya, bagi saudara semua, baik. Amin. Tidak ada Allah seperti Dia. Kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Kita lupa lagi, tetap Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Janganlah seperti air, perlu Tuhan. Seperti pohon yang hidupnya akarnya merambat kepada sungai. Perlu Tuhan. Kita juga perlu kepada Tuhan. Saya perlu Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya lebih lagi kepada Tuhan. Kesalahan besar bagi anak-anak Tuhan, saya sering mendengar orang yang percaya sudah melayani Tuhan, meninggalkan Tuhan. Hidupnya bukan akan lebih baik, tapi lebih susah. Saya katakan susah. Tapi kalau engkau mendekat kepada Tuhan, hidup saudara akan diberkati Tuhan. Akan dipulihkan, mujizat terjadi dalam hidup kita setiap saat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang baik. Buah pada musimnya, dan apa yang kita lakukan berhasil dalam hidup ini. Amin. Saya itu, dulu hidup saya susah saya. Susah dalam hidup ini saya.
Orang tua saya berkata, ketika engkau susah, hanya satu hal yang kau lakukan, yaitu ingatlah Tuhan. Tuhan Yesus, sembah Dia, cari Dia. Saya pernah ke gereja, saya tetap mencari Tuhan. Kalau hari Minggu tetap saya pergi ke gereja, dalam keadaan susah pun apapun juga, tetap saya cari Tuhan. Karena pesan orang tua saya, jangan kau pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Masalah apapun juga, kesulitan apapun juga, satu, ingat Tuhan. Amin. Kolektor lewat. Saya itu dulu nggak pernah, kolektor 1000 tuh nggak pernah, Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah saya kolektor 1000 perak, nggak pernah. Suatu saat sulit hidup saya, kolektor 1000, lewat 1000 pun saya nggak punya uang. Saya nangis di Tuhan, Tuhan, kenapa bisa begini Tuhan? Tapi saya ingat Engkau Tuhan. Saya tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kalian. 1000 nggak bisa kasih. Tuhan, saya ingat itu selamanya. Saya ingat dalam keadaan susah, saya ingat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, keadaan sulit pun jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan bisa mengangkat kita. Tuhan mengangkat saya. Saya bisa berdiri di sini karena Tuhan. Saya bisa bekerja dengan baik, menghasilkan baik, bukan saya, tapi Tuhan yang akan menolong saya. Tuhan sanggup memulihkan kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, percayalah pada Tuhan. Amin. Jangan sekali-sekali engkau berubah setia. Lain Tuhan, meninggalkan Tuhan, saya jamin saudara akan hidup susah. Saya katakan kalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau akan sulit. Seperti bangsa Israel. Kita baca pengalaman bangsa Israel. Hidupnya susah karena meninggalkan Tuhan. Tapi setelah dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Inilah kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Apapun kehidupan kita, apapun masalah dalam hidup ini, kita tetap menyembah Tuhan. Saya senang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saya katakan jemaat saya, janganlah engkau meninggalkan ibadah. Carilah Tuhan dalam keadaan apapun juga, sulit pun juga, carilah Tuhan. Ketika kita mau berniat untuk datang ke rumah Tuhan, ada mujizat dalam hidup ini. Amin. Lain, Bapak Ibu Saudara lain, kita berdoa di rumah sama di gereja lain. Saya katakan, jemaat saya, ketika kita lemas, malas, kita ada masalah, kita baru mendapatkan masalah musibah, tapi kita melihat kanan kiri di tengah kita, melihat puji-pujian penyembahan Tuhan, Tuhan melawat kita, kita juga akan kebakar dalam hidup ini. Hati kita akan mengikuti, ya Tuhan, hanya Engkau lah yang layak disembah. Ada kekuatan dalam hidup ini, ada kelegaan dalam hidup ini. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, bersuka cita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada kelegaan dalam hidup ini, ada kelepasan dalam hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena kita, karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, carilah dulu Tuhan, carilah Tuhan dan kerajaannya, kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup ini. Ini firman, bukan pendeta, bukan siapa,
Tapi ini Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Bahkan akan lebih dalam hidup ini. Amin. Memang keadaan kita nih saat ini pas-pasan, susah, menderita, tapi ingat, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup merubah hidup kita. Amin. Kita tahu Daud. Apa sih Daud? Saya merenungkan, saya belajar. Daud itu adalah seperti anak yang dibuang dalam keluarganya. Suruh mengembalakan domba, kambing domba. Hanya 3-4 ekor. Semua saudaranya jadi tentara. Anak ini kecil, Susono. Tidak menjadi perhitungan, tapi hidupnya melekat kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia. Amin. Bukan saudara-saudaranya yang mengangkat dia. Bukan ayahnya, bukan Saul, bukan siapa. Tuhan yang membuat dia berhasil. Tuhan menjadikan dia suatu raja yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah ketika Daud selalu memuji Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan Tuhan membawa mereka lebih lagi. Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan Daud berhasil. Dia perang kemanapun menang. Bukan karena dia gagah bersaing, bukan karena Tuhan yang membuat dia menang. Di sini berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil dalam hidup ini ketika kita melekat kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita seperti pohon yang ditanam di dalam airan yang selalu melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Daunnya tidak akan layu, tubuhnya akan kuat. Apa yang dilakukan berhasil dan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, pada waktunya. Inilah pohon yang ditanam di dalam aliran tepi air sungai. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kalau kita melekat kepada Tuhan. Saya tuh kalau banyak masalah, saya setiap malam menyembah Tuhan. Nggak bisa saya. Saya mencari Tuhan. Saya sembah Tuhan, Tuhan lawat saya Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan, Tuhan masalahku besar Tuhan. Utang saya banyak Tuhan. Enggak, kita sembah Tuhan aja, tinggikan dia aja. Tuhan yang membawa kita naik. Karena Tuhan itu kesukanya apa? Disembah, dipuji, dan ditinggikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memuji Tuhan. Ada waktu kalau suami istri, saya tuh sama istri saya tiap malam baca Alkitab sama-sama, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, tinggikan Tuhan. Kita ini apa sih? Enggak ada apa-apanya. Kalau kita melihat di Yeremia, ketika Yeremia disuruh Tuhan, pergilah Yeremia, kalau nggak salah Yeremia 18 tuh, ke tukang periuk. Aku akan tunjukkan engkau di situ. Pas tukang periuk itu melumat tanah untuk dijadikan bejana. Amin. Ketika masih ada yang nggak baik, itu dibanting, dilumat, dihancurkan, dibikin lagi, tidak jadi, dibanting lagi, dilumat lagi, dikeraskan lagi, ada batu pun, ada kecil pun dibuang dulu, hancurkan lagi, dibuat apa? Kata Tuhan apa? Seperti itulah manusia di tangan Tuhan. Amin. Kita dibanding Tuhan, dilumat Tuhan, dihancurkan, diproses Tuhan. Itulah memang kita. Apa sih
Yang kita andalkan dalam ini tidak ada di tangan Tuhan, dibanting Bapak Ibu Saudara seperti tukang periuk untuk menjadikan bejana yang baik. Dan tanah itu tidak akan pernah bisa berkata kepada tukang periuk, jadikanlah aku bejana yang baik. Enggak bisa. Menurut tukang periuk itu apa yang terbaik, itulah yang akan dibentuk. Demikian juga kita. Kita tidak akan bisa berkata kepada Tuhan, jadikanlah aku bejana yang baik. Jadikanlah aku hamba Tuhan yang luar biasa. Orang itu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah orang yang di tangan Tuhan setiap saat dihancurkan. Dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tidak bisa. Kita ini di tangan Tuhan tidak ada apa-apanya. Apa yang kita andalkan kalau kita di tengah-tengah Tuhan? Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa bersyukur, Tuhan, kasih anugerah-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Inilah kami Tuhan. Jadikanlah bejana yang baik. Jadikanlah bejana yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kita tidak bisa Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Aku tidak mau jadi bejana yang bagus, saya nggak mau. Nggak bisa. Menurut Tuhan, apa? Kita hanya bisa bersyukur. Kemurahan-Mu Tuhan lebih daripada hidup. Kasih karunia-Mu luar biasa Tuhan. Dan kami Tuhan mau siap Tuhan. Jadikan bejana yang terbaik menurut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Inilah kita Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Apa sih dampak yang luar biasa bagi orang yang dekat kepada Tuhan? Yaitu kita ini akan menjadikan hasil yang baik dalam hidup ini. Amin. Kita tetap akan menghasilkan yang terbaik dalam hidup. Karena bukan kekuatan kita, bukan karena kuasa kita, tapi karena Tuhan. Karena hidup kita itu menempel kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Ini yang membuat semua berhasil. Karena Tuhan. Inilah dampak kalau kita setiap saat selalu berbakti kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, kita akan berbuah baik dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam sekitar hidup kita, dalam saudara-saudara kita, dan dalam lingkungan kita, kita akan menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Tapi kalau kita ini jauh kepada Tuhan, kita akan menjadi batu sandungan dalam hidup ini. Kita akan lebih sulit lagi dalam hidup ini. Dan kami percaya, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, kita akan melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang membuat kita berhasil dalam hidup ini. Tidak ada Allah selain Dia. Banyak-banyak anak Tuhan dalam hidup ini. Saya juga berkata kepada tempat saya, janganlah engkau meninggalkan Tuhan, carilah Tuhan, dan engkau datang ke beribadah ini. Memang firman Tuhan disampaikan dalam hidup ini. Ada yang masuk sini, keluar sana. Tapi kita harus membuka hati kita dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Firman Tuhan, iya dan amin dalam hidup ini. Dan kita ini harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan sebaik Dia, sehebat Dia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, melekatlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita hidup penuh dengan sukacita. Hidup kita seperti pohon yang penuh dengan air, tidak akan layu daunnya. Menghasilkan buah pada musimnya, dan apa yang dikerjakan berhasil. Ini kalau pohon yang sudah kering, tidak ada air, dia akan layu, kering, akhirnya akan mati dalam hidup ini. Amin.
kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sumber air yang luar biasa. Sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya, dan sumber mujizat, dan sumber berkat ada di tangan Dia. Amin. Apa sih yang kita perlukan? Tuhan tahu dalam hidup ini. Tuhan tahu bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, atau dengan setengah-setengah, atau hanya sekedar percaya. Tuhan tahu dalam hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan sanggup melakukan hidup ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, sanggup melakukan semuanya ini. Karena kita percaya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang sanggup melakukan seperti Dia. Kita ini adalah anak, orang percaya sebagai anak yang setiap saat minta anugerah Tuhan, minta kasih anugerah Tuhan dalam hidup ini. Dan kita anak selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan itu suka Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara Tuhan, oh hari Minggu, saya tuh kalau hari Minggu bersuka cita, aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa beribadah kepada Tuhan. Ada kesukaan dalam hidup ini. Amin. Tapi kalau kita ini, dalam kehidupan kita ada sukacita. Kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, ada sukacita dalam hidup ini. Tuhan senang. Bukan Tuhan itu tidak senang kalau melihat Bapak Ibu Saudara sudah datang ke gereja. Tuhan itu tahu dan Tuhan senang. Tuhan itu melihat kita. Jam 11, siapakah yang udah hadir? Tuhan siap. Tuhan membukakan pintu bagi kita. Tuhan nggak absen dalam hidup ini. Tuhan melihat, Tuhan absen kita. Siapa yang nggak hadir? Bukannya Tuhan itu nggak melihat, Tuhan melihat. Tuhan absen. Oh, Pak Im sudah ada di gereja. Siapa lagi? Oh, nggak ada. Tuhan cari untuk kita. Tuhan senang, Tuhan akan melihat kita. Dan Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita ketika kita mau datang ke rumah Tuhan. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah punya cucu, anak cucu? Semua Bu Im, Pak Im, lainnya belum ya? Oh, ada satu. Saya juga punya anak cucu. Suatu saat dia telepon, Pi, Mi, apa kabar? Oh baik. Papi, Mami gak kemana-mana? Enggak, saya di rumah aja. Oh ya, sudah makan? Sudah. Oh ya, baik ceritain ini. Oke, baik, udah. Beberapa hari kemudian dia telepon lagi, Pi, Mi, besok Sabtu saya mau datang sama anak, mantu, cucu. Amin. Ada sukacita dalam hidup ini. Saya tahu apa yang harus saya sediakan untuk anak, mantu, cucu saya. Saya sediakan makanan untuk dia, untuk anak, untuk cucu. Kesukaannya dia, saya sediain. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, anak, mantu, cucu datang itu, kita tinggal masa bodoh deh? Biarin mau datang kayak enggak. Amin. Kita siapin yang terbaik untuk anak, mantu, cucu saya. Apa menjadi kesukaan? Apa mau kamu? Saya siapin. Betul Bapak, Ibu, Saudara? Saya lihat, saya peluk anak saya peluk cucu saya. Begitu dia belum datang, saya telepon. Kok belum datang? Oh ya, macet. Saya tunggu, bilang jam 11 lewat. Saya telepon. Kenapa? Oh macet. Oh ya udah. Ada sukacita kalau anak, mantu, cucu kita datang ke rumah kita. Kita siapin apa maunya dia, apa kesukaan dia, kita siapin. Amin. Demikian juga Tuhan Allah kita. Kita
manusia bisa menyiapin yang terbaik untuk anak cucu kita, Tuhan apalagi lebih lagi akan menyiapin saudara-saudara semua kalau kita mau menghadap Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, Tuhan siapin itu semuanya. Amin. Makanya lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke rumah Tuhan, datanglah Tuhan siapin itu semuanya. Amin. Seperti kita menyambut anak mantu cucu, kita siapin. Kesukanya dia apa, minta apa, saya siapin. Amin. Nggak ada Bapak Ibu Saudara, biarinlah, ntar juga mau makan kayak enggak apa-apa. Enggak, kita siapin yang terbaik apa maunya dia. Apalagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menyiapkan kita ketika kita mau datang ke rumah Tuhan. Kita hadir di tengah Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan siapkan dalam hidup ini. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meninggalkan ibadah dalam kehidupan ini. Carilah Tuhan dan kerajaan yang terbaik, datang ke gereja. Amin. Tidak bisa, kita harus cari Tuhan. Bukan Tuhan cari kita, tapi kita cari Tuhan. Tuhan usah menunggu. Tadi pagi jam 11 Tuhan udah menunggu kita. Ada kita yang hadir di tempat ini. Adakah Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu, aku tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Tuhan siapkan dalam hidup. Seperti kita menyiapkan kalau kita, orang yang kita kasih, datang ke rumah kita. Amin. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang baik dalam hidup ini. Tuhan yang selalu tetap memelihara hidup kita. Dan Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu dalam hidup ini. Kita menantikan Tuhan. Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan Dia, karena Dialah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sanggup menolong kita, sanggup memberkati kita. Bagi Tuhan itu kecil, Bapak Ibu Saudara. Apa yang di firman Tuhan mengatakan, orang mencari makan, minum, sandang, itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kita disediakan untuk kita. Allah yang luar biasa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara bekerja, mengumpulkan hasil, buat siapa sih? Buat tetangga atau buat anak? Buat anak. Luar biasa. Tetap buat anak. Demikian juga Tuhan. Tuhan punya segala-galanya. Buat siapa? Buat anak. Bukan buat tetangga, tapi buat anak. Siapakah anaknya? Kita inilah. Orang yang percaya. Anak Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka kita disebut anak yang dikasih Tuhan. Anak yang diperhatiin Tuhan. Dan anak kesayangan Tuhan. Kita percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, melekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segala kekuatan kita, maka Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Amin. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Dan janganlah gentar menghadapi segala masalah. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, semua beres semuanya. Amin. Ada nyanyian itu, nyanyian yang agak sendanduk itu. Banyak masalah, banyak kesulitan. Janganlah pernah gentar takut. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, semua beres kabeh. Amin. Ada Tuhan Yesus dalam hidup ini. Pastiin dalam hidup ini ada Tuhan Yesus. Maka semuanya ada beres kabeh dalam hidup ini. Tuhan sanggup melakukan itu semua. Karena kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Anak yang dipersiapkan dalam hidup ini. Dan anak yang selalu mendapatkan belas kasihan Tuhan.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Kami semuanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami berkati Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan. Engkau pakai Bapak Pendeta Immanuel Tuhan, bersama Ibu, bersama dengan wakilnya Tuhan, Pak Wisnu, pekerja-pekerja semuanya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan, biarlah Tuhan di tempat ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu, dan kemuliaan-Mu Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, kami lepaskan kuasa-Mu, kami berkati Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Dan bila Bapak, Ibu, Saudara Tuhan yang ada masalah, persoalan dalam hidup ini, saya percaya boleh angkat tangan. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Masalah persoalan itu Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Engkau sanggup menolongnya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan Tuhan, dan Engkau sanggup membereskannya Tuhan, karena Engkau lah Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, Kau jamah mereka semuanya Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Bila anugerah-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan, Kau sanggup melakukan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang menjadi umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tapi yang saya percaya Tuhan, Kau sanggup menolongnya Tuhan. Kau sanggup membuka jalan Tuhan, dan Kau sanggup Tuhan memberkati mereka Tuhan, memulihkan mereka semuanya Tuhan. Kami berkati dalam nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ialah bala tikara makasih karama sandala bala batu. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Bila kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyertai Tuhan. Oh Tuhan, mungkin tempat ini Tuhan, selama ini Tuhan ada yang kurang percaya kepada Engkau Tuhan, yang ragu-ragu kepada Engkau Tuhan, Kau jamah Tuhan. Oh Yesus, sikara makasih karama sandala bala Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan tidak pernah pulang dengan sia-sia Tuhan. Engkau jamah mereka semuanya Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, yang menderita Tuhan Kau hiburkan Tuhan. Yang ada masalah Engkau tolong Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, di sini ada kemuliaan-Mu Tuhan. Maka nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang sekitar kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh membawa masuk hadirat-Mu Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pendeta Wanto yang telah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4 Pendeta Welera Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kul. Tuhan, Engkau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami Tuhan, Beli Hompalum Galaksi Pendeta Imon dan beserta keluarga, wakil gembala kami Pak Wisnu serta keluarga, dan seluruh tim kor yang ada, semua tim pelayanan. Tuhan Yesus, Kau yang urapi dan berkati Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami Tuhan, beserta jajaran yang ada. Berikan roh takut yang akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan dan menghormati nama Tuhan
Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penawain jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan, dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun muda, baik tua maupun muda Tuhan. Semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung gereja ini Bapa. Kiranya Engkau sendiri juga yang memberkati dengan kelimpahan, sehat, kuat, dan panjang umur Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati semua pengurus, berikan keamanan, berikan kerukunan juga Tuhan, dan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, usher, imam musik, tim multimedia, tim pendoa Tuhan, yang telah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang terus pakai dan urapi dan lebih lagi Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat GB Home Palam Galaksi. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sembuhkan mereka yang sakit, Engkau yang menguatkan yang lemah, Engkau menghibur mereka yang susah, Engkau sendiri yang buka jalan bagi yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengabulkan setiap doa kami. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah setelah main Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan memberkatimu, dan saat ini Tuhan, marilah kita terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Anak yang Tunggal Tuhan kita, penyertaan dan pelindungan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan